Nah, lubang kecil itu namanya khawatir. Ingat, semua penyakit masuknya di pintu yang namanya khawatir. Nah, ini masalahnya. Siapa orang yang gak pernah khawatir dalam hidup? Saudara kalau pernah kenal orang kaya, saya tanya, orang kaya khawatir juga tidak? Nah, aneh bukan? Kaya khawatir. Khawatir bangkrut, dan khawatir apa lagi? Nah, takut. Nah, bagaimana caranya? Coba salah seorang baca 1 Petrus 5 ayat 7. Bacanya enak, ngalaminya sulit. Coba lihat aja ayat itu. Maka itu yang punya hobi suka tidur jangan didoakan. Itu anugerah. Yang gampang tidur itu anugerah. Jangan didoakan, biarin aja dia sudah. Tapi yang kalau di kebaktian ngantuk itu yang kurang ajar namanya. Kalau di rumah susah tidur dikira gampang tidur, awas itu ya. Tolong baca salah seorang. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nah, serahkan apanya? Kekhawatiran kita kepadanya. Terus Sebab Ia yang memelihara kamu. Iya. Nyanya itu siapa yo? Tuhan, Papa kita. Nah, ayo jujur. Lebih gampang nyerahkan dompet atau nyerahkan khawatir? Dodo susah. Dodo sulit, ngaku aja sudah. Betul enggak? Nah, khawatir ini saudara yang sulit sekali untuk diserahkan. Sudah ngomong, Tuhan aku tidak mau khawatir Tuhan. Mau sampai pukul-pukul kepalanya begitu. Masih khawatir terus. Bukan itu. Kenapa Tuhan Yesus pernah berkata, untuk bisa mewarisi surga, dia berkata kita harus jadi seperti siapa? Anak-anak. Nah, ternyata anak-anak itu makhluk yang gak pernah bisa khawatir. Hebat sekali bukan? Nah, maka itu kalau sudah gede-gede ini khawatir terus, potong aja ganti kepala ayam dah. Gak bisa khawatir kepala ayam. Tapi gak mungkin. Ada cara sekarang. Yang Papa janjikan. Kita baca Yesaya 41 ayat 10. Silakan salah seorang membaca. Janganlah takut. Ya. Sebab aku menyertai engkau. 1, percaya tidak? Amin. Jangan takut sebab Papa menyertai. Yang kedua, terus. Janganlah bimbang. Janganlah bimbang. Sebab aku ini. Ya. Bapa. Papa kita. Terus? Aku akan meneguhkan. Nah. Ya. Akan menolong engkau. Ya, jangan bingung itu terjemahan lama yang dibaca karena dia pendeta orde lama. Oke, lanjut. Aku akan memegang engkau. Akan memegang kau. Dengan tangan kananku. Iya. Yang membawa kemenangan. Nah, katakan amin, saudara. Amin. Luar biasa bukan? Nah, masalahnya lagi sekali. Kita terlalu gede jadi orang ini. Nggak mau jadi anak-anak. Sehingga dikasih firman apa saja, dipikir lagi, dianalisa lagi. Kalau anak-anak tidak. Papa mamanya ngomong apa saja. Dianalisa tidak? Nah, coba jawab. Kalau anak-anak itu ketika dengar papa mamanya ngomong, dianalisa tidak? Enggak. Terima saja. Dikasih apa saja nggak tanya macam-macam. Misal kasih makanan. Nggak tanya, Ma, masaknya bersih nggak? Tadi dicuci nggak pancinya? Terus ini nggak pakai begitu anak-anak. Dikasih dimakan. Saudara, ayo hari ini kita belajar untuk hidup sehat. Nomor 1, serahkan khawatir ini. Udah, jangan coba berkata jangan-jangan. Suatu hari salah seorang anak saya namanya Finis di SMS saya. Dan ternyata dia bagi ke banyak orang. Bagus sekali. Iman dan khawatir. Itu ternyata kekuatannya sama. Dan cara kerjanya juga sama. Saya nggak pernah mikir itu sebelumnya. Dengarkan. Iman dan kekhawatiran. Itu kekuatannya sama. Dan cara kerjanya sama. Saya nggak pernah mikir. Cuma arah dan hasilnya itu beda. Dengarkan begini dan nulis. Iman dan kekhawatiran itu kan sesuatu yang belum terjadi. Ya atau tidak? Coba jawab. Iya. Tapi kita harapkan untuk terjadi. Ini kata penting. Iman dan khawatir itu kekuatannya sama. Betul tidak? Sama. Orang yang punya iman, wah bisa bersuka cita. Yang khawatir, nggak tidur-tidur. Kekuatannya sama. Iman dan khawatir cara kerjanya sama. Berharap, mengharapkan. Cuma arahnya beda. Ayo kita lihat. Iman itu belum terjadi bukan?
Tapi kita harapkan untuk terjadi. Nah, khawatir. Sudah terjadi atau belum? Khawatir itu belum terjadi juga. Itu masih di depan. Maaf ya, jangan tersinggung. Tapi gobloknya kita itu, saudara. Mengapa yang jelek? Semua yang khawatir pasti jelek, bukan? Sudah tahu jelek. Kenapa diharapkan, goblok? Jangan marah saya ngomongin. Lo jawab ya atau tidak? Orang khawatir itu sebetulnya mengharapkan yang jelek terjadi. Lo ngapain? Lo jawab ya atau tidak? Bodoh tidak? Lebih dari on itu, saudara. Maka itu ayo kita pakai iman saja. Toh sama-sama kita harapkan juga. Kok gak amin? Loh, iya atau tidak? Coba mikir lagi. Mikir lagi. Iman dan khawatir itu kekuatannya sama. Cara kerjanya juga sama. Sama. Tapi mengapa khawatir itu lebih kuat menguasai kita? Mengapa iman itu gak sekuat khawatir menguasai kita? Jawabannya cuma satu. Karena kita terbiasa melatih khawatir. Gak pernah melatih iman. Nah, maka itu yang suka berkata jangan-jangan. Jangan-jangan. Jahit aja mulutnya mulai sekarang. Cuma gak ngomong. Jangan-jangan. Nanti jangan-jangan. Untuk apa jangan-jangan terus? Ada papa yang baik itu. Jangan takut. Jangan bimbang. Tangan kanan pegang. Waduh, itu luar biasa. Nah, jadi sekarang ayo kita melatih untuk jadi anak-anak papa di surga. Supaya rileks, supaya tenang. Jadi nggak mikir terus. Maka itu kenapa kalau orang bunuh diri pakai pistol mesti kepalanya, kok bukan pantatnya? Ayo, maaf saya ngomongin. Ayo kira-kira kenapa? Kok kepalanya ditembak? Karena dia capek ini ngomong terus. Jangan-jangan, ini jangan-jangan. Nah, karena dia kesal, sudah dipukul-pukul, ngomong terus, tembak saja sudah. Jadi khawatir itu jahat, saudara. Setan masuk dalam hidup kita karena khawatir. Yohanes 15 ayat 3. Coba dibaca itu. Bagaimana ini bisa bersih? Ayo, bagaimana kita bisa bersih? Salah seorang silakan baca. Kamu memang sudah bersih. Ya, karena Firman yang telah kukatakan. amin. Jadi kalau baju kita kotor, kita pakai walaupun di Singapura pun tetap kotor kalau pakai sehari. Tapi di Jakarta 2 jam sudah kotor tuh di Jakarta. Baju. Nah, deterjen baju kita bisa milih merek macam-macam. Ternyata Yohanes 15 ayat 3 itu deterjennya jiwa. Deterjennya otak, deterjen mata, deterjen kuping, deterjen mulut, deterjen hati. Katakan amin. Kamu memang sudah bersih. Karena apa? Ayo baca, karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi masalahnya sekarang, berapa dalam, berapa kuat, berapa berharapnya setiap saudara terhadap firman Bapa kita. Masih ingat banyak kisah dan kita juga pernah alami. Anak-anak itu sangat kuat pegang kata-kata papa mamanya. Iya atau tidak? Seringkali kita janji, yang janji lupa. Anak itu gak akan lupa itu. Hebat bukan? Nah, seperti itu harusnya kita dengan papa di surga. Begitu papa bicara, percayai. Karena dia gak pernah dusta, dia gak pernah bohong. Nah, untuk bisa mencapai ke situ, hanya ada satu cara lagi. Mengenal dia. Kenapa anak-anak gak mau percaya kata tetangga? Ya bukan bapaknya. Kenal. Nah, bagaimana untuk bisa mengenal dia? Cuma ada satu cara juga. Bergaulah dengan dia. Kita gak bisa kenal seseorang tanpa kita bergaul dengan orang itu. Jadi ujung dari semuanya itu, bergaul dengan papa. Kenali dia. Satu pribadi yang gak pernah dusta, gak pernah bohong. Luar biasa dia itu. Sangat indah dalam hidup kita. Amsal 17 ayat 22. Nah, ini sebetulnya ayatnya untuk orang gila tadi itu di ayat itu. Tapi jangan gila dulu untuk sehat ya. Kasihan nanti. Ya mungkin Berta Marol bisa baca juga terjemahan lamanya supaya tahu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oh, sama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi Iya. semangat yang patah mengeringkan. Loh, kamu terjemahan apa yang baru? Oh baru. Bayangkan saudara.
Kalau semangat itu patah,